warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romla dari kelas A, Prodi Sastra Inggris dengan NIM 022. Asal kota saya yaitu Bangkalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas nasional yang ada di daerah saya, yaitu daerah Bangkalan. Di sini saya akan menjelaskan wisata Mercusuar Sembilangan. Wisata Mercusuar Sembilangan ini merupakan ikon wisata yang ada di Bangkalan, Pulau Madura. Jika teman-teman ingin mengunjungi tempat wisata ini atau ingin pergi ke Pulau Madura, jangan lupa mengunjungi tempat wisata ini yang terletak di Desa Sembilangan, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Oh iya teman-teman, wisata ini sangat unik. Karena kenapa? Wisata ini merupakan peninggalan sejarah Belanda pada zaman JM William III, yaitu Mercusuar JM William III. Mercusuar ini dulunya pernah dibuka untuk umum dan kita bisa menikmati pemandangan dari atas dan bisa melihat kehidupan sekitar dan bisa melihat Selat Jawa. Tapi 5 tahun terakhir ini mercusuarnya tidak terbuka untuk umum karena sudah terpasang alat navigasi yang sudah aktif. Dan agar terjaga kelestariannya, jadi pemerintah pariwisata Bangkalan telah menyetujui bahwa mercusuar tidak dibuka untuk umum. Tapi untuk teman-teman semuanya jangan khawatir, karena tempat wisata ini masih saja aktif dan teman-teman bisa menikmati pemandangan di sekitar dengan cara berfoto ria atau berselfie. Tempat ini memiliki banyak spot foto yang bagus, instagramable, dan cocok untuk teman-teman yang suka berfoto-foto. Oh ya, walaupun kita tidak bisa menaiki mercusuar ini, tempat ini sangat gratis untuk umum, tapi hanya bayar biaya parkir saja. Dan saran saya, jika teman-teman pergi ke sini, jangan lupa untuk foto dengan mercusuarnya, karena menurut saya itu sangat estetik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Badratu Thaibah, Salpa Makassar, Fakultas Prodi Sastra Inggris, Universitas Soejoyo Madura. Saya di sini akan menjelaskan adat tradisional yang ada di daerah saya, yakni Rokatan Tase atau Petik Laut. Rokatan Tase atau Petik Laut merupakan adat tradisional yang dilakukan di daerah pesisiran pantai sejak berabad-abad tahun yang lalu, sejak nenek moyang kita, yang bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur masyarakat terhadap melimpahnya ikan di laut, terhadap para penelayan yang sudah diberi keselamatan dalam mencari ikan, dalam mencari rezekinya. Terus biasanya Rokatan Tase itu, sebelum melakukan Rokatan Tase, masyarakat juga menghias perahunya masing-masing semeriah mungkin. Terus ada perlombaan perahu, ada pertunjukan ketoprak. Nah, sebelum melakukan pertunjukan ketoprak biasanya itu ada perlombaan perahu. Nah, setelahnya baru melakukan Rokatan Tase atau Petik Laut, yakni dengan menenggelamkan sesajen seperti isi sesajennya, yakni ada kepala kambing, nasi kuning, terus apa lagi, buah-buahan, terus rengginang dan air kembang, yang bertujuan untuk kembali pada tujuan utama awalnya, yakni bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, sesajen tersebut akan ditenggelamkan menggunakan perahu yang sudah dihias dengan diiringi oleh musik perdaul khas Madura. Nah, setelahnya baru melakukan pengajian, mengaji bersama, dan malam harinya akan diadakan pertunjukan ketoprak gitu atau ludruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hussein Hasan. Saya dari kelas A dengan NIM 24. Di sini saya akan menjelaskan salah satu wisata religi di Kota Bangkalan, yaitu Masjid Syekhona Khalil. Masjid Syekhona Khalil terletak di Desa Martajasa di Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Masjid Syekhona Khalil itu ada makam beliau, makam Syekhona Khalil, dan juga ada makam para guru-guru di Kota Bangkalan. Nah, Masjid Syekhona Khalil itu dijadikan tempat berziarah sekaligus tempat wisata untuk para masyarakat. Nah, seringkali masyarakat berkunjung dan berziarah ke Masjid Syekhona Khalil untuk
berziarah kepada guru-guru, para masyayikh, dan juga kepada Syekhona Khalil juga. Nah, Syekhona Khalil adalah salah satu ulama yang sangat diagungkan di kota Bangkalan dan juga sangat diagungkan juga dalam negeri ini. Nah, Masjid Syekhona Khalil adalah tempat yang bersejarah bagi kota Bangkalan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang wisata religi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lailatul Mufarrohah dengan NIM 025 Prodi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan memperkenalkan pariwisata yang ada di daerah saya, yaitu air terjun Torwan, Ketapang, Sampang, Madura. Pemandangan di tempat ini sangatlah indah. Perpaduan antara keindahan air terjun dengan pemandangan pantai yang eksotis ketika kalian berkunjung ke lokasi. Dapat dengan langsung menikmati dua keindahan alam yang berbeda. Lokasi dari air terjun Ketapang sangat mudah untuk diakses para wisatawan. Tidak jauh dari kota Sampang, yaitu di Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang. Kalian hanya perlu menempuh jarak sejauh 4 km dari pusat kota untuk berwisata menikmati keindahan alam di sana. Bagi kalian yang ingin pergi berlibur ke lokasi ini, disarankan untuk berkunjung pada sore atau pagi hari. Khususnya untuk melihat sunset yang indah dan dipadukan dengan pemandangan air terjun yang mengalir ke pantai melewati celah-celah batu. Tempat ini juga sangat cocok sebagai tempat pengambilan gambar. Harga tiket yang dibanderol sekitar 5.000 per orangnya. Harga tersebut sangatlah murah jika kita bandingkan dengan pemandangan yang akan didapat ketika berlibur di tempat ini. Tempat ini juga dibuka untuk umum dari mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore. Berlibur dan camping di tempat ini sangat nyaman untuk dilakukan. Akan lebih baik jika dilakukan bersama dengan keluarga atau teman dekat. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Distira Kamendra, saya dari kelas A. Di sini saya akan menyampaikan tentang pariwisata yang ada di tempat saya. Jadi Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyrah sadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Tirolaibah. Di sini saya akan memperkenalkan wawasan Nusantara yang ada di daerah saya, yaitu wisata Pantai Slopeng. Nah, untuk kalian yang penasaran, langsung simak videonya ya. Pantai Slopeng berbatasan dengan Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumeneb. Di sini mempunyai tepi pantai yang sangat luas, di mana di tepi pantai mempunyai gundukan pasir yang menyerupai bukit, yang mana gundukan
gundukan pasir di sini merupakan pembatas antara tepi pantai dan jalan raya. Di samping pasirnya yang sangat lembut, kalian juga bisa berjalan-jalan dengan leluasa menyusuri tepi pantai yang sangat luas. Di dalam pantai Selopeng juga terdapat kafe, yang mana kafe di sini dikonsep indoor dan outdoor. Jadi pengunjung bisa memilih tempat yang diinginkan. Karena tepi pantai yang sangat luas, jadi pihak pantai juga menyediakan fasilitas berupa kuda yang disewakan. Dan untuk kalian yang suka berenang, kalian juga bisa berenang di pantai Selopeng, karena air di pantai Selopeng sangat jernih. Di dalam pantai Selopeng juga tersedia wahana bermain untuk anak-anak, seperti ayunan, jungkitan, serta perosotan. Ada juga kolam renang khusus anak-anak. Untuk kalian yang ingin berkunjung, Pantai Selopeng terletak di Jalan Raya Ambunten nomor 34, Dasuk Semaan, Kabupaten Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Nama saya Faridatul Zulfa, saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Program Studi Sastra Inggris, Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi. Namun, pertama-tama, apakah kalian sudah tahu apa itu wawasan Nusantara? Nah, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, wawasan nasional itu selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa Indonesia dalam menuju tujuan dan cita-cita nasionalnya. Nah, wawasan Nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Nah, kekayaan dan letak geografi Indonesia yang sangat strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Nah, implementasi di bidang ekonomi, implementasi tentang wawasan Nusantara di bidang ekonomi ini, salah satu contohnya adalah di kota kelahiran saya, yaitu kota Sumeneb. Nah, di sana terdapat salah satu pulau, di mana pulau tersebut merupakan pulau dengan kadar oksigen tertinggi kedua di dunia. Wah, keren nggak? Tahu nggak sih pulau apa? Ya, Pulau Giliang. Nah, Pulau Giliang adalah salah satu pulau kecil di antara gugusan pulau-pulau di sebelah timur Pulau Madura. Nah, secara administratif, pulau ini termasuk wilayah Kecamatan Dungke, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Nah, ibu kota Kecamatan Dungke sendiri berada di daratan Pulau Madura. Nah, bagi yang ingin mengunjungi Pulau Oksigen ini harus menggunakan taksi laut atau yang biasanya orang-orang sekitar menyebutnya perahu kayu mesin. Dan waktu yang dibutuhkan agar sampai ke Pulau Oksigen ini sekitar 30-40 menit, tergantung dengan cuaca dan ombak yang sedang berlaku di laut tersebut. Dan ongkos taksi laut ini sangat murah, yaitu hanya 10.000 per orang. Nah, gimana sih kok Pulau Giliang ini bisa dikatakan dengan pulau dengan kadar oksigen tertinggi kedua di dunia? Nah, pada tahun 2006, Lembaga Penelitian Antariksa Nasional melakukan penelitian terhadap kadar udara yang ada di pulau tersebut. Ternyata kadar oksigen di Giliang ini adalah sebesar 20,9%. Hal ini sangatlah bagus karena di sana di Pulau Oksigen kandungan zat-zat pencemar udara seperti karbon dioksida, oksida sulfur dan lain sebagainya sangat rendah. Menurut peneliti pada Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer 8 tentang potensi kesehatan di Giliang, disebutkan bahwa ada faktor lain yang membuat kadar oksigen di Giliang sangat tinggi. Udara di Giliang lebih banyak merupakan udara langsung dari laut yang mana banyak mengandung aerosol garam sehingga sangat memungkinkan oksigen di Giliang ini sangat bagus.
Oleh karena itu, banyak penduduk-penduduk yang tinggal di Gili Iyang ini jarang sakit. Nah, jadi yang buat teman-teman yang belum pernah ke Gili Iyang, yuk segera pergi ke Gili Iyang. Terima kasih. Air terjun Sedudo yang terletak di kawasan lereng Gunung Wilis sebelah timur, tepatnya di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit. Tempat ini dijadikan lokasi pencucian senjata pusaka raja, di mana air bekasnya dipercaya mendatangkan berkah dan keselamatan. Di masa kejayaan Islam, air terjun ini jadi tempat pertapaan Ki Ageng Ngaliman, yakni tokoh penyebar Islam di Nganjuk. Air terjun dengan ketinggian sekitar 105 meter ini mengalir di kawasan lereng timur Gunung Wilis, dan suasana pegunungan yang asri membuat objek wisata di ketinggian 1438 meter di atas permukaan laut ini memiliki udara yang sejuk. Satu kali dalam setahun, air terjun ini juga dijadikan lokasi ritual budaya yang sudah turun-temurun. Acara yang diadakan setiap satu suro atau bulan Muharram adalah ritual mandi massal yang disebut mandi Sedudo. Di kegiatan ini dimeriahkan oleh tarian-tarian adat dan iringan-iringan, dan juga dihadiri oleh Bupati dari Kabupaten Nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garin Sekarwangi. Saya dari Sastra Inggris dengan NIM 031 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu terletak di Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Candi Bajang Ratu disebut juga Gapura Bajang Ratu. Mengapa disebut Gapura? Karena Candi Bajang Ratu memiliki gapura yang sangat besar. Gapura ini difungsikan sebagai pintu belakang kerajaan sekaligus menjadi tempat suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara. Hingga saat ini menjadi sebuah budaya bagi para peziarah untuk melewati candi ini ketika melayat ke orang meninggal. Pada tahun 1915, Audit Konding Verslag atau OVI mencetuskan nama Gapura Bajang Ratu, di mana menurut arkeolog penamaan Bajang Ratu ini berhubungan dengan Raja Jayanegara yang merupakan Raja Kerajaan Majapahit. Pada kitab Paraton disebutkan bahwa Raja Jayanegara dinobatkan atau diangkat sebagai raja ketika masih kecil. Sehingga kata Bajang yang artinya kerdil dan digabung dengan kata ratu sehingga menjadi sebutan gelar Ratu Bajang atau Bajang Ratu bagi Raja Jayanegara. Oleh karena itu, candi ini dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Bajang Ratu atau Raja Jayanegara. Hal ini terlihat pada bagian kaki candi. Terdapat relief Sri Tanjung yang berisi cerita tentang peruwatan. Raja Jayanegara sendiri telah wafat pada tahun Saka 1250 Penanggalan Jawa atau sekitar tahun 1328 Masehi, yang disebutkan pula dalam kitab Paraton. Sepeninggalnya di dalam kedaton dibuatkan sebuah tempat suci dan arca dalam bentuk Wisnu di sila, petak, dan bubat. Selain itu juga dibuat sebuah arca dalam bentuk Amoghadisi di Sukalin. Disitulah disebutkan bahwa setelah Raja Jayanegara wafat, tempat tersebut dipersembahkan untuk arwah Raja Jayanegara, di mana Raja Jayanegara ini didarmakan di Kapopongan dan juga dikukuhkan di Antarwulan atau Trawulan, sehingga sejarawan mengaitkan candi yang berbentuk gapuran ini dengan Cerenggapura atau Triranggapura, atau disebut juga dengan Kapopongan di Antarwulan, yang merupakan sebuah tempat suci yang disebutkan dalam kitab Negara Kertanegara. Terima kasih.